Rekan-rekan, sahabat, dan kerabat yang setia mengikuti perkembangan atau hal-hal yang saya bagikan di channel YouTube saya. Kali ini saya Dr. Mardiman Sane SHMH akan menyampaikan sedikit mengenai kebijakan hukum pidana. Secara terminologi, kebijakan berasal dari kata policy, itu dalam bahasa Inggris ya, atau politik dalam bahasa Belanda dengan ujung tiek, politik gitu. Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah, termasuk penegak hukum, dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat, atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, dan mengalokasikan hukum atau peraturan dalam suatu tujuan umum yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam hal ini warga negara. Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan politik hukum pidana. Jadi ada sebutan lain dari kebijakan hukum pidana, bisa juga disebut dengan politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing atau Black Law Dictionary, istilah politik hukum pidana ini disebut dengan berbagai istilah. Antara lain disebut dengan penal policy, atau criminal policy, atau strafrecht politik dalam bahasa Belanda. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum itu terbagi dalam dua. Yang pertama, usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu. Tentunya peraturan-peraturan yang baik dalam hal ini. Kemudian yang kedua, kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Dengan demikian, dilihat dari bagian politik hukum, maka politik hukum pidana, jadi hukum pidana ini bagian dari politik hukum, adalah bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Menurut Mahmud Mulyadi, politik hukum pidana merupakan upaya menentukan ke arah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang, dengan melihat penegakannya saat ini. Jadi penegakan saat ini dijadikan sebagai landasan politik hukum pengembangannya ke depan. Pengertian demikian terlihat juga dalam definisi penal policy dari Mark Ansel, yaitu suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Itu kata kuncinya. Nah, menurut Mulder, strafrecht politik adalah untuk menentukan tiga hal. Menurut Mulder. Yang pertama, sejauh mana ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Fungsi pencegahan. Dan yang ketiga adalah bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. Definisi Mulder ini
bertolak dari pengertian sistem hukum pidana yang menyatakan bahwa tiap masyarakat yang terorganisir, yang sudah teratur dalam sebuah negara, seharusnya memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari, yang pertama, peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya. Yang kedua, suatu prosedur hukum pidana. Yang ketiga, suatu mekanisme pelaksanaan pidana. Nah, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, seperti yang saya sebutkan tadi. Dilihat dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dalam ranah hukum pidana. Nah, itulah yang lebih tajam lagi mengenai politik hukum pidana. Politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari penegakan hukum. Jadi merupakan satu kesatuan dari penegakan hukum yang sering disebut dengan law enforcement policy. Selain itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang atau hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat atau social welfare. Oleh karena itu, ya saudara-saudara sekalian, rekan-rekan sekalian, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial atau social policy. Karena apa? Karena politik atau kebijakan sosial atau kebijakan atau sosial policy tadi dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional. Sekali lagi, segala usaha yang rasional demi mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan bagi masyarakat. Pengertian sosial policy sendiri mencakup juga di dalamnya social welfare policy serta social defense policy. Sehingga melihat penjelasan saya ini dapat ditegaskan rekan-rekan sekalian bahwa pembaharuan hukum pidana atau penal reform merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana atau penal policy. Jadi tidak bisa dipisahkan. Pembaharuan hukum pidana, ya, seperti sekarang kita sedang menantikan 2 tahun lagi KUHP yang baru akan berlaku. Sesudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. 3 tahun kemudian baru berlaku, berarti 2023, 2024, 2025, 2026. Ya, jadi itu merupakan upaya dari pembaharuan hukum pidana atau penal reform. Latar belakang diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek paling tidak ada 3 ya. Jadi kenapa perlu dilakukan pembaharuan hukum pidana? Ya, paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama, aspek sosiopolitik. Yang kedua, aspek sosiofilosofis. Dan yang ketiga, aspek sosiokultural. Nah, ketiga aspek ini akan saya bahas dalam materi saya yang berikutnya. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, dari berbagai aspek kebijakan, khususnya aspek kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum, artinya pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan. Jadi sekaligus perubahan dan pembaharuan, bukan hanya perubahan saja, tapi harus ada hal yang baru di situ. Harus ada terobosan hukum terhadap pembaharuan atau perubahan hukum sendiri. Nah, berikutnya 2 masalah pokok dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan penal polisi atau hukum pidana, yakni mengenai penentuan. Yang pertama,
perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana. Jadi apa-apa saja perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana. Yang kedua, sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Dari dua masalah sentral ini, ternyata tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Keduanya saling berkait erat. Hal ini berarti pemecahan-pemecahan masalah di atas harus diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosiopolitik yang telah ditetapkan. Dalam arti lain, kebijakan hukum pidana selain menangani kedua masalah sentral di atas. Kedua masalah sentralnya saya ingatkan lagi atau saya ulangi lagi mengenai perbuatan apa yang bisa dikategorikan pidana, kemudian sanksi apa yang dapat dikenakan. Ada dua hal. Ya, jadi untuk menangani kedua masalah sentral di atas harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan atau policy oriented approach. Menurut Profesor Barda Nawawi, pola hubungan antar kebijakan hukum pidana atau penal policy dengan upaya penanggulangan kejahatan, beliau mengatakan begini, upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral. Jadi menurut Profesor Barda Nawawi, pencegahan dan penanggulangan itu harus integral dia. Supaya apa? Ada keseimbangan antara penal dan non-penal. Apa pula itu? Nah, pencegahan dan pendekatan kejahatan dengan sarana penal atau penghukuman merupakan penal policy atau kebijakan penghukuman atau kebijakan pidana, atau disebut juga dengan penal law enforcement policy, yang fungsionalisasinya melalui beberapa tahap formulasi, melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi yang merupakan ranah legislatif, kemudian aplikasi yang merupakan ranah yudikatif atau penegakan hukumnya, kemudian eksekusinya kebijakan administratif atau eksekutif. Nah, ini ada hubungannya dengan trias politica Montesquieu. Jadi ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga kekuasaan ini yang dirumuskan oleh Montesquieu dalam trias politika memegang tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan hukum pidana. Jadi kebijakan hukum pidana ini harus ada di ketiga bidang ini. Legislatif, yudikatif, dan eksekutif, ya. Dalam artian luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana material, di bidang hukum pidana formil, dan di bidang pelaksanaan hukum pidana. Secara garis besar, upaya penanggulangan kejahatan. Nah, saya langsung masuk ke upaya penanggulangan atau pencegahan atau preventif. Dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur penal, hukum pidana, dan jalur non-penal atau di luar hukum pidana. Menurut seorang ahli hukum pidana, G.P. Hoeknagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan 3 hal. Yang pertama, penerapan hukum pidana atau criminal law application. Jadi hukum pidana yang diterapkan oleh penegak hukum. Kemudian yang kedua, pencegahan tanpa pidana atau prevention without
punishment. Jadi pencegahan tanpa pidana juga merupakan bagian dari upaya penanggulangan. Dan yang ketiga, bagaimana menanggulangi tindak pidana kejahatan adalah mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa atau influencing view of society on crime and punishment on mass media. Nah, kalau di fenomena sekarang mungkin kita akrab dengan orang-orang sering mengatakan no viral, no justice. Jadi pandangan masyarakat itu dirubah sedemikian rupa sehingga membuat suatu tindak pidana itu menjadi takut untuk dilakukan oleh orang lain, atau orang lain menarik pelajaran atau memetik pelajaran berharga dari pelaku tindak pidana sebelumnya karena viral. Itu bisa membuat upaya penanggulangan kejahatan juga efektif. Nah, namun di bagian yang terakhir tadi, di bagian yang ketiga mengenai no viral no justice, ya kadang-kadang ini juga rekan-rekan sekalian menjadi salah arah ya. Saya katakan sekarang sering sekali ada opini masyarakat yang salah jadi benar ya, atau terbalik yang benar jadi salah. Sehingga muncul istilah-istilah trial by the press. Pengadilan yang dilakukan oleh press, oleh media massa, oleh sosial media. Ya, macam-macam sekarang. Atau trial by the mass opinion. Pengadilan dari opini masyarakat, belum tentu si A bersalah. Tapi karena masyarakat sudah terlanjur menghujat dia, netizen sudah terlanjur menyerang dia tanpa menyelidiki lebih lanjut mengenai fakta-fakta. Atau kebalikannya, dia sesungguhnya salah tapi kemudian dikuliti oleh dia sesungguhnya benar tapi disalahkan oleh aparat penegak hukum misalnya. Kemudian netizen rame-rame menguliti. Akhirnya orang tersebut atau pelaku tersebut terungkap kebenaran yang sesungguhnya. Banyak itu terjadi. Nah, secara konkret dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada istilah represif atau pemberantasan dan penumpasan sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif atau pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar atau secara konkret karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Kenapa saya katakan begini? Tindakan represif karena orang-orang akan mengambil pelajaran. Sehingga tindakan represif tadi akan menjadi tindakan preventif juga dalam arti luas. Jadi ketika si A melakukan suatu kejahatan, kemudian diproses, dipublikasi oleh media massa, si B kemudian melihat, si B ini awalnya punya niat melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh si A, tapi dia lihat, waduh, ternyata kalau saya lakukan hal yang sama dilakukan oleh si A, saya masuk penjara nih. Akhirnya si B tidak jadi. Artinya represif yang dilakukan terhadap si A menjelma menjadi preventif terhadap si B. Kira-kira begitu ya rekan-rekan sekalian. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Karena walau bagaimanapun, kita semua sepakat bahwa pelaku kejahatan itu biasanya ada namanya mens rea, niat jahat. Niat untuk melakukan kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu, ya yang disebut dengan mens rea tadi, antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dilihat dari sudut pandang politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal
menduduki posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab atau kondisi yang dapat menimbulkan kejahatan. Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat menjadi penyebab timbulnya kejahatan, kondisi itu jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi dengan penal polisi. Disinilah keterbatasan jalur penal atau pemidanaan. Karenanya harus ditunjang dengan jalur non-penal. Salah satu jalur non-penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial adalah lewat jalur kebijakan sosial atau sosial polisi. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya yang secara rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat menekan terjadinya pelanggaran hukum. Di samping kesejahteraan materi, aspek penting kebijakan sosial lain yang harus mendapat perhatian adalah masalah kesehatan jiwa masyarakat atau social hygiene, baik secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesejahteraan keluarga serta masyarakat luas pada umumnya. Rekan, sahabat dan kerabat MDS Mardiman Sane, bila Anda merasa video ini bermanfaat, saya mohon subscribe dan beri komen pada channel ini, dan mari kita terus membangun channel ini agar dapat menjadi bagian dari upaya untuk mencerdaskan dan memberikan pendidikan hukum yang seluas-luasnya untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam Mardiman Sane.